Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama MWI Mastery with Iqbal. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat server berbasis CyberPanel. Apa itu CyberPanel? Sebagaimana kita tahu bahwa pemilik website ketika dia ingin membuat website, maka biasanya dia akan mengelola beberapa hal di sebuah aplikasi berbasis web. Biasanya aplikasi tersebut yang umum di layanan share hosting itu berbasis cPanel ya. Di sini saya sudah rangkum beberapa yang populer yang digunakan biasanya. Yang paling banyak itu atau yang umum adalah cPanel. Namun ada beberapa yang lainnya seperti CyberPanel, Webuzo, VistaCP, CloudPanel, dan ini tidak terbatas di 12 macam ini. Namun ada banyak lagi di luar ini yang tidak bisa saya list satu persatu. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat server sendiri dengan memiliki aplikasi berbasis web untuk manajemen server kita menggunakan CyberPanel. Jadi di Linode ini ataupun mungkin di layanan VPS kawan-kawan sekalian, itu biasanya sudah ada beberapa aplikasi yang bisa kita install secara otomatis. Dalam kasus ini saya memiliki akun di Linode. Ketika kita lihat di pilihan marketplace, di sini ada beberapa aplikasi yang populer yang disediakan. Di antaranya seperti yang saya tulis di sini ada cPanel, ada Flash ya. Kemudian juga di sini ada AA Panel, kemudian ada WebMin, Webuzo, VirtualMin ya. Ada cukup banyak ya. Kemudian juga ini PHPMyAdmin untuk manage database kita. Di sini ada CyberPanel. Nah, kita akan belajar bagaimana membuat kemudian memanage website kita dengan panel dari CyberPanel ini. Jadi kita coba install ini. Pertama kita langsung pilih ini aja, CyberPanel. Kemudian setelah itu kita pilih image yang akan kita pakai. Kita mau pilih CentOS atau Ubuntu. Jadi untuk sekarang saya pilih Ubuntu aja. Kemudian region saya memilih Singapura. Kemudian saya memilih share CPU dan pilihan nano 1 GB. Di sini saya masukkan passwordnya saya masukkan aja password root. Password sini masih weak, kita ubah jadi password root, kita copy. Nah, di sini sudah berubah menjadi good. Baru kita bisa melanjutkan. Karena di sini kita aktifkan private IP. Setelah semuanya sudah terkonfigurasi dengan baik, maka kita bisa memilih create Linode. Jadi ada website dari CyberPanel. Kita lihat CyberPanel ini ada sebuah web hosting panel. Jadi fungsinya sama dengan cPanel dan juga
yang lainnya yang ada di daftar ini. Fungsinya sama, yaitu bagaimana kita memanage server kita, melakukan beberapa konfigurasi yang mungkin dibutuhkan untuk membuat website kita berjalan dengan baik. Baik itu penambahan domain, kemudian bagaimana mengatur DNS dari server kita, bagaimana mengatur firewallnya, dan juga bagaimana membuat database dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kita tunggu instalasinya sampai selesai, lalu kemudian kita mencoba untuk melakukan koneksi ke server tersebut dan melihat apa yang bisa kita lakukan di dalam server tersebut. Kita lihat sini status servernya sudah running dengan IP 172.104. 7 copy, kita buat baru. Ya, kemudian copy IP, kita buka putih, kemudian kita lakukan paste IP-nya di sini. Kemudian kita klik open dan yes, kita login sebagai root, kemudian password kita bisa lihat di sini, passwordnya ini ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Baik teman-teman, sekarang kita ingin lihat bagaimana cara mengakses dashboard dari Cyberpanel ini. Kita lihat di sini di docs dokumentasinya. Cyberpanel ini terdiri dari beberapa produk. Cyberpanel, kemudian ada Cyberpanel Cloud dan Cyberpanel Enterprise. Untuk yang Cyberpanel itu free dan open source, dan servernya dimanfaatkan dengan menggunakan server dari OpenLightspeed. Kemudian kita lihat di sini harganya free per bulan dengan beberapa fitur, bisa unlimited domains, subdomain, kemudian unlimited database, multiple PHP, Let's Encrypt SSL, LS Cache, kemudian community support dan OpenLightspeed server. Oke, baik, kita lihat di dokumentasinya ini. Kita lihat bagaimana cara menginstal. Installing. Ini ada beberapa langkah untuk melakukan instalasi Cyberpanel. Namun karena kita menggunakan fasilitas marketplace dari Linode, maka kita tidak perlu repot-repot melakukan langkah-langkah ini. Yang perlu kita lihat di sini hanya ada bagaimana cara mengakses. Jadi untuk mengakses server kita, maka kita perlu memasukkan seperti ini. Ya, IP address, kemudian .2.80.90. Oleh karena itu, mari kita copy. Ya, kita copy. Nah, kita buka. Kemudian kita mengakses 80.90. Dia masih dilakukan instalasi terhadap file-file dari server Cyberpanel tersebut. Maka kita tunggu aja. Kita close dulu. Setelah nanti instalasinya berhasil, kita bisa mencoba untuk menginstal beberapa blog berbasis WordPress, dan kita akan hubungkan dengan domain yang berbeda-beda dengan menggunakan fitur dari Cyberpanel ini. Baik teman-teman, kita coba kembali melakukan koneksi SSH ke server kita. Kita copy, kemudian kita paste, kita open, kemudian kita login sebagai root, kemudian kita copy passwordnya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya server dari Cyberpanel ini sudah terinstall ya. Welcome to Lightspeed One Click Cyberpanel Server. Kita lihat di sini ada ya alamat untuk mengakses Cyberpanel kita, kemudian alamat dari page adminnya, kemudian
train loop. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk melihat password dari admin, maka kita bisa memakai perintah ini. Kemudian password dari MySQL usernya itu bisa dilihat di sini. Oke, sekarang kita lihat last login. Do you wish to update the system now? This will update website password. Kita pilih yes aja, kemudian kita enter. Oke, semua sudah selesai. Kita tinggal copy ini, kita copy ya. Ya. Kita copy ya. Terus ini adalah permintaan untuk melihat password dari Lightspeed. Kita lihat passwordnya. Password dari admin pas. Nah, adapun password dari MySQL itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah password dari cPanel MySQL. Kita bisa catat ini. Selanjutnya kita juga bisa mengubah nanti password ini. Baik, kita coba login. Ini sudah sesuai ya. Kita aja. Nah, kita lihat sudah berbeda tampilannya. Your connection is not private karena kita belum menginstal SSL. Sementara ini adalah koneksi menggunakan HTTPS, maka muncul tampilan seperti ini. Untuk melanjutkan kita tinggal klik di sini, kemudian melakukan proses. Ya, kita lihat tampilan awal dari cPanel seperti ini. Ya. Kita lihat di sini username admin ya. Di dokumennya username admin. Maka kita list admin. Kemudian password di sini tadi kita memiliki password. Ini password dari adminnya, kita copy aja. Kemudian kita sign in. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah tampilan awal dari server cPanel kita. Inilah menu-menu yang ada di dalam panel dari cPanel ini ya. Kita lihat ada dashboard, kemudian users, website, kemudian package, database, DNS, email, FTP, dan banyak lagi. Ada SSL ya. Sekarang kita akan belajar cara menginstal website dengan WordPress di panel kita ini ya. Jadi saya akan menghubungkan tiga domain ini ke dalam server kita. Untuk membuat website, maka kita bisa masuk di sini website ya. Kita close aja. Kita bisa masuk di sini, kemudian kita bisa melihat ya. Di sini ada beberapa menu. Jika kita telah membuat website sebelumnya, maka kita bisa melihat list website kita di sini ya. Tapi karena kita belum memiliki sebuah website pun, maka kita memilih create website ya. Create website. Sini kita memilih default, kemudian ownernya juga admin. Nah, yang menarik adalah di pilihan ini
kita harus masukkan nama domain dari, kita harus memasukkan domain kita. Jadi domain ini nanti kita akan hubungkan dengan server kita ini. Jadi saya akan memasukkan domain ini, redakan omsetmu xyz, redakan omsetmu .xyz. Kemudian email saya masukkan aja masterrecruit@gmail.com. Nah, di sini ada pilihan untuk memilih versi dari PHP ya. Versi dari PHP yang akan kita gunakan untuk website kita. Jadi, yang menarik dari CL Panel ini, untuk setiap website kita bisa memilih masing-masing versi dari PHP untuk website tersebut. Jadi bisa saja di beberapa website yang kita buat di dalam panel kita ini memiliki beberapa versi PHP yang berbeda-beda. Jika kita ingin samakan juga tidak masalah. Jadi untuk saat ini saya akan memilih 74 aja yang standar. PHP 8 adalah PHP yang terbaru dengan beberapa fitur yang terupdate. Namun saya hanya memilih yang 74 ini agar semua hal nanti bisa support terhadap website kita, karena mungkin saja di PHP 8.0 jika kita ingin menginstal beberapa plugin atau mengaktifkan beberapa fitur tertentu, bisa saja itu belum disupport oleh versi PHP kita. Oleh karena itu saya memilih yang 74. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa fitur tambahan, SSL DKIM support, kemudian base deal prediction dan keep mail domain. Kemudian mari kita membuat websitenya. Jadi kita bisa klik create website. Nah, di sini kita lihat successfully install. Nah, berarti website kita telah selesai terinstall. Kita bisa melihat di list websites. Kita buka list websites. Kita sudah melihat di sini website kita sudah aktif. Lalu bagaimana cara mengatur website kita? Maka kita bisa masuk ke menu manage ya. Jadi kita masuk ke list website, kemudian melihat beberapa daftar dari website yang kita install di Cyber Panel ini. Kemudian kita ingin mengatur secara spesifik website tertentu. Dalam hal ini saya baru menginstal satu website dengan domain redakan omset xyz, maka saya bisa mengatur di sini manage. Saya klik, kemudian kita lihat tampilan dari manajemen untuk website ini. Kita lihat ya, di sini ada logs, access log, error logs, kemudian ada domain di sini untuk menambahkan domain atau subdomain. Kemudian ada konfigurasi versi PHP, kemudian menambahkan SSL, related rules, dan vhost configuration. Kemudian untuk files, di sini ada file manager, ya. Kemudian open base deal, kemudian FTP. Kemudian di sini ada juga untuk mengatur email marketing. Nah, di sini yang terakhir adalah application installer. Jadi ada beberapa aplikasi yang tersedia untuk langsung bisa diinstal di Cyber Panel tanpa kita melakukan instalasi secara manual. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan WordPress, tinggal mengklik aplikasi ini. Dalam hal ini saya juga ingin menginstal WordPress di website ini. Karena itu saya langsung mengklik WordPress. Blog title,
Maka di sini saya menuliskan judulnya dan omset blog, kemudian admin, kemudian password saya tulis aja password admin, mastery with iqbal@gmail.com. Nah, di sini untuk bagian 4, leave empty to install in website home directory. Jadi jika kita ingin install WordPress kita ini di directory atau di folder yang paling atas, maka kita kosongkan aja. Kecuali kita ingin menginstal website kita ini di sebuah folder atau directory, maka kita bisa menulis directory-nya di sini. Misalnya kita tulis blogku, maka nanti file-file instalasi dari WordPress ini akan diinstal ke dalam path dengan nama folder atau directory blog. Untuk sekarang saya kosongkan, kemudian saya memilih install now. Ya, kita lihat ini blog title-nya, kemudian login usernya adalah admin, kemudian passwordnya adalah password admin. Ya, nah ini saya tulis sini admin, kemudian passwordnya itu password admin. Oke, kita lihat. Nah, sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi setelah itu kita bisa kembali melihat di website, kemudian kita melihat ini sudah terinstall WordPress. Lalu sekarang mari kita coba untuk mengakses website kita ini ya. Kita klik, kita lihat ternyata belum bisa. Ternyata kita belum bisa mengakses domain kita yang ada di website ini. Ini kenapa? Jawabannya adalah kita belum menghubungkan domain kita ini dengan server tempat kita melakukan hosting ini. Baik, kita coba hubungkan domain ini dengan server kita. Kita masukin aja hostel, kemudian kita klik kelola domain. Ya. Kemudian kita menuju ke DNS Management. Nah, di sini saya menggunakan cara 2 ya. Cara yang kedua untuk menghubungkan DNS Management. Saya menggunakan cara yang kedua untuk menghubungkan domain ini dengan server saya di sini ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menghubungkan domain dengan server kita di VPS, maka bisa melihat video saya sebelumnya di atas. Baik, saya tambahkan di sini add record, kemudian saya memilih add record, kemudian ini saya kosongkan, lalu saya masukkan alamat IP dari server saya. Di sini masukkan, kemudian save record. Selesai. Kita lihat di sini sudah terinput ya servernya dengan add record, kemudian name server tetap NS1, kemudian coba kita refresh ya. Kita refresh untuk melihat apakah benar datanya telah terupdate. Baik, telah terupdate. Kemudian kita coba akses. Kita coba tambahkan lagi satu dengan cname, kemudian www, lalu kita masukkan kan omsetmu
Z, lalu save record. Selamat. Nah, kita lihat sudah 2 record yang ditambahkan. Kita coba akses kembali. Ketika kita mengubah konfigurasi dari sebuah domain, maka domain tersebut perlu waktu beberapa saat untuk melakukan propagasi, lalu kemudian record yang ada di dalam domain tersebut berubah, terupdate, baru kemudian kita bisa mengakses dengan konfigurasi yang baru. Jadi di sini kita bisa connect. Di sini setelah kita menginstal Civil Panel, maka kita bisa bebas menginstal website apa saja di sini ya. Jadi kita bisa bebas menginstal. Namun kita lihat di sini ada beberapa pilihan, ada create website, kemudian ada create new domain, kemudian ada modify website, dengan suspend, unsuspend, dan delete website. Jadi menu-menu ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk create website, sebagaimana ini sebelum kita buat, maka fungsinya untuk membuat website. Kemudian list website ini menampilkan website yang telah terinstall di Civil Panel kita ini. Jadi apa yang kita buat di create website, maka akan masuk di dalam list website. Adapun create new domain, ini adalah membuat website namun dengan konfigurasi subdomain dari website yang telah kita buat tersebut. Jadi kita telah membuat website dengan domain ledakan omsetmu XYZ, maka kita bisa membuat subdomain dari ledakan omsetmu ini. Kemudian kita nanti akan mengakses website kita ini dengan subdomain dari ledakan omsetmu XYZ. Jadi misalnya saya tulis subdomain ledakan omset XYZ. Kemudian di sini tempat melakukan instalasi terhadap subdomain tersebut. Kita harus mengisi. Jadi misalnya saya isi dengan subdomain. Kemudian tetap saya pilih 74. Kemudian saya pilih SSL. Ini saya pilih create domain. Jadi kita harus pahami perbedaan antara create website dan create new domain. Ini adalah website utama dan ini adalah subdomain dari website yang telah kita buat sebelumnya. Ya, kita tidak bisa membuat create new domain ini sebelum kita membuat satupun website di sini. Jadi harus ada minimal satu website baru kita bisa membuat create new domain. Adapun list domain ini adalah menampilkan domain yang telah kita buat di menu ini. Kemudian modify website ini adalah untuk mengubah website dari apa yang kita buat sebelumnya di sini. Kemudian delete website juga untuk menghapus website yang telah kita buat sebelumnya. Baik, ini telah selesai. Kemudian kita lihat list domain. Maka kita sudah bisa melihat tampilannya di sini apa yang kita buat di new domain tersebut. Kita lihat nih, ada subdomain ledakan omset. Untuk ini mail ledakan omsetmu ini biasanya dibuat secara otomatis oleh aplikasi Civil Panel ini. Baik, kita coba lihat reload. Nah, ini sudah mulai bisa diakses. Jadi ya tetap connection is not private karena kita belum menginstal SSL. Kemudian kalau kita klik, maka sudah terinstall website dengan WordPress. Nah, sekarang kita coba install yang lain lagi ya.
kita install website kembali, kemudian kita lihat list website ya. Baik teman-teman, sini koneksi kita masih berupa HTTP ya. Jadi HTTPS nya belum aktif, maka kita mau menginstal SSL agar kita bisa menggunakan HTTPS. Kita buka server panel kembali. Di sini kita bisa melihat ada menu SSL ya. SSL. Nah, di sini kita bisa manage SSL kita. Kemudian kita memilih website yang kita ingin gunakan untuk SSL. Lalu kita klik issue SSL. Kita tunggu beberapa saat. Jadi selain sini, menunya ada di sini. SSL, manage SSL, dan hostname dan server. Kita lihat SSL issued for .xyz. Maka kita lihat apakah sudah bisa. Nah, ini masih belum ya, karena kita masih butuh waktu untuk bisa langsung melihat aplikasi dari SSL di domain kita ini. Oke, sambil menunggu itu, kita akan coba menginstal kembali website lain dengan domain lain, masih dengan aplikasi yang sama, yaitu WordPress. Kita create website, kita default owner, kemudian kita akan menggunakan latihanweb.xyz. Lalu emailnya masterwib@gmail.com. Kemudian kita kembali aktifkan semuanya. Kita ke website kembali. Nah, kita lihat di sini kita sudah mengakses domain kita ini dengan SSL. Kita lihat SSL-nya sudah aktif, sertifikat valid ya. Jadi website kita sekarang sudah bisa dibuka dengan protokol HTTPS. Nah, sekarang kita tunggu website kedua dengan domain yang lainnya. Tadi sudah selesai instalasinya. Kemudian kita lihat kembali latihanweb.xyz. Kalau kita buka, maka ini juga belum bisa terbuka karena kita belum menghubungkan domainnya. Kita kembali menghubungkan domainnya masih dengan alamat IP yang sama. Kita copy, kemudian kita menuju ke sini, kemudian kita menuju NS Management, kita menuju record, lalu kita masukkan IP-nya di sini, lalu kita save record. Nah, setelah itu kita tambahkan kembali cname, kemudian www, lalu kita masukkan latihan web save kembali. Nah, sekarang setelah semuanya telah diinput dengan baik, kita buka kembali domain kita ini. Di sini untuk domain ini saya baru menginstal websitenya saja, jadi saya belum menginstal WordPress-nya. Nah, kita akan melihat tampilan apa yang muncul di website ini jika kita belum menginstal apa-apa ya.
Teman-teman sekalian, di sini ada beberapa fitur, ya. Ada fitur clone atau staging, kemudian setup akses, stress test, dan manage use. Untuk ini, clone atau staging, jika kita masih melakukan pengembangan website dan website kita ya, sudah live, ya, sudah bisa diakses oleh orang, kemudian sudah bisa digunakan beberapa waktu oleh para pengguna kita. Jika kita ingin mengembangkan sebuah fitur atau hal lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi berjalannya website kita tersebut, maka kita bisa menggunakan fitur ini, atau staging, sehingga nanti cyber panel akan membuatkan secara otomatis website serupa untuk kita develop atau untuk kita konfigurasi ulang tanpa mengganggu website kita yang telah berjalan sebelumnya. Jadi dengan sesuatu yang betul-betul sama, ya, dia akan mengcloning atau mengcopy semua konfigurasi yang ada di website kita itu, lalu di website yang baru tersebut hasil cloningan itu kita bisa melakukan eksperimen terhadap website kita tanpa mengganggu berjalannya website utama kita. Di sini ada juga fitur SSL, ya. Lalu apa perbedaan dengan SSL di sini? Nah, di sini berfungsi untuk mengeluarkan sertifikat SSL default dari cyber panel, ya. Jadi cyber panel dengan Let's Encrypt itu akan mengeluarkan sertifikat untuk website kita yang telah kita install sebelumnya secara otomatis. Adapun di sini, maka di sini jika kita memilih, maka kita perlu menambahkan sertifikatnya dan juga key-nya. Kemudian kita save atau simpan, maka sertifikat SSL yang kita input di sini akan menjadi sertifikat SSL di website kita tersebut. Jadi tidak secara otomatis. Di sini kita perlu mengeluarkan sertifikat dan key-nya terlebih dahulu sebelum kita menggunakan fitur ini. Jadi jika kita memiliki layanan SSL tersendiri di beberapa penyedia SSL lainnya, maka kita bisa mengeluarkan sertifikat dan key dari SSL tersebut, kemudian menggunakannya di sini, ya. Nah, kita coba reload kembali. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, coba kita load kembali. Reload. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal jika kita telah menginstal website di bagian ini, ya. Website, klik website. Maka setelah kita menghubungkan dengan domain, jika kita belum menginstal aplikasi apapun, misalnya WordPress atau yang lainnya, maka tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk mengubah ini, kita bisa mengubah kita masuk di manage, ya. Ini adalah file index dari domain ini. Jadi filenya itu tersimpan di sini di file manager. Kemudian public. Nah, ini dia index, ya. Kita bisa mengganti ini atau kita bisa mengedit. Kita lihat, ya, cyber panel install, ya. Jadi kita mau coba edit ini, ya, kita klik lalu kita pilih edit. Nah, sini kita bisa lihat, ya, cyber panel install. Kita bisa ubah, misalnya ini adalah file index dari domain latihan web xyz. Save. Nah, setelah itu kita coba restart lagi. Nah, ini adalah file index dari domain latihan web xyz. Jadi kita bebas menambahkan apapun di folder ini. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana instalasi WordPress secara manual. Jadi jika sebelumnya kita
belajar menginstal WordPress langsung dari bawaan cPanel di sini, maka nanti kita akan belajar menginstal WordPress langsung dari file manager. Namun sebelum itu kita harus mendownload dulu file dari WordPress ya. Jadi misalnya nih WordPress.org ya, saya mencoba menginstal WordPress secara manual. Kita lihat di sini ya, adalah situs resmi dari WordPress. Kita klik ini get WordPress untuk mengambil file instalasi dari WordPress. Nah, kita bisa download di sini. Di sini WordPress sudah sampai pada versi 5.8.1 ya. Lihat ini, kita download ya. Kita coba buka filenya. Nah, ini adalah file dari WordPress. Untuk menginstal WordPress ini secara manual, kita bisa masuk ke file manager ya. File manager, kita buka di tab baru. Nah, kita bisa masuk di folder public HTML. Di sini ada file index yang menampilkan file ini. Sekarang kita hapus file indexnya, delete. Ini kita centang aja agar nanti ketika kita menghapus file ini, maka tidak perlu masuk ke folder trash ya. Jika kita tidak mengaktifkan fitur ini, maka file yang kita hapus itu sebenarnya hanya pindah ke folder yang bernama trash dan kita bisa kembalikan selanjutnya. Namun jika kita mengaktifkan fitur ini, maka file ini akan terhapus secara permanen ya. Skip trash and permanently delete this file. Oke, kita confirm aja. Nah, sekarang filenya sudah terhapus. Jika kita mencoba mengakses domain ini, kita sudah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi seharusnya sudah 404 ya. 404 itu artinya not found. Jadi kita bisa lihat ya. Di sini ada beberapa daftar kode status dari HTTP ya. Kita lihat nih, mulai dari 1 ya, 100 lanjutkan 101 beralih protokol, kemudian yang 2 kalau 200 itu oke, 201 dibuat, 202 diterima, 204 tanpa konten. Dan kita lihat tadi kita menemukan status 404 ya. Jika 400 itu bad request, kemudian 401 tidak diperbolehkan, 402 payment required, 403 forbidden atau dilarang, dan 404 itu not found atau tidak ditemukan ya. Nah, kenapa? Karena filenya sudah tidak ada, sehingga ketika kita membuka domain ini, dia tidak menemukan file tersebut, sehingga muncullah status 404 not found. Nah, lalu kita mulai menginstal WordPress. Kita masuk di upload, kemudian di sini kita bisa drop filenya atau kita bisa pilih langsung dari tombol ini. Kita pilih di dokumen, kemudian WordPress, lalu open. Nah, ini size-nya 15,73. Kemudian kita bisa mengupload. Kita bisa menambahkan beberapa file sekaligus di sini, lalu kita tekan upload all. Jika kita ingin mengupload file ke dalam direktur kita upload. Kita lihat statusnya sudah selesai ya. Ini sudah muncul, ini masih dalam bentuk zip ya. Oleh karena itu, yang kita perlukan sekarang adalah mengekstrak isi dari zip ini. Nah, di sini ada pilihan ekstrak. Jadi kita pilih filenya, kemudian kita ekstrak. Kita mau mengekstrak di folder public HTML ya. Kita tidak perlu
mengekstrak di folder lainnya. Jadi kita langsung ekstrak aja. Ini selesai diekstrak. Di sini ada folder bernama WordPress, ya. Folder WordPress. Jika kita mengakses kembali, maka ini belum ditemukan karena yang dicari oleh domain ini adalah file index. Sementara di sini hanya ada folder WordPress, kemudian juga ada file WordPress berekstensi zip. Oleh karena itu, kita masuk ke dalam folder WordPress ini. Ini adalah isi dari folder induk WordPress. Karena kita menginstal langsung di folder bawaan dari domain ini, maka kita harus mengeluarkan semua folder dan file ini ke dalam direktori utama dari domain kita ini. Jadi direktori utamanya itu berada di public HTML. Sementara sekarang filenya itu berada di dalam public HTML, kemudian masuk lagi ke dalam folder WordPress. Oleh karena itu kita harus keluarkan di luar sini. Maka kita lakukan select all, lalu kita move, kita pindahkan, kemudian di sini kita hapus, ya. Kita memindahkan ke dalam folder public HTML. Nah, sekarang sudah pindah, kita lihat. Nah, ini filenya sudah pindah ke folder utama dari domain kita. Selanjutnya kita hapus folder ini karena sudah kosong. Kita juga hapus ini file instalasinya. Kemudian kita delete, ya, tetap skip trash dan confirm. Nah, sekarang kita sudah melihat semua file kita sudah berada di folder yang seharusnya. Kita coba mengakses latihan web. Nah, di sini kita akan diarahkan, ya, menuju instalasi WordPress secara manual. Kita lihat di sini ada, ya, berbagai macam bahasa yang kita bisa install. Jadi jika kita ingin WordPress kita tampilannya muncul dengan bahasa Indonesia, maka kita bisa memilih bahasa Indonesia, ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya muncul tampilan seperti ini. Sebelum memulai, WordPress memerlukan beberapa informasi, yaitu nama basis data, nama pengguna basis data, sandi database, kemudian host basis data, dan prefix table. Jadi kita lanjutkan. Nah, di sini adalah form untuk mengisi beberapa informasi tentang database kita. Jadi basis data itu yang dimaksudkan adalah database. Karena kita memilih bahasa Indonesia, maka diterjemahkan dengan basis data. Kita lihat nama database-nya itu apa, nama penggunanya, sandinya, dan localhost. Dengan apa kita mengisi ini? Berhubung karena kita belum membuat nama pengguna dan nama database-nya, maka kita terlebih dahulu harus membuatnya di Saber Panel kita. Di sini. Kemudian kita lihat di sini ada pilihan database, ya. Database, kemudian ada list database. Kita lihat. Ini list database. Untuk domain kita letakkan omset.xyz, ya. Kita lihat kita sudah memiliki satu database. Ini adalah database yang digunakan untuk WordPress tersebut. Ini dibuat secara otomatis karena kita menginstalnya dengan fitur dari Saber Panel. Adapun di sini latihan web, kita lihat kita belum memiliki satu database pun karena kita menginstal secara manual, maka untuk membuat database-nya juga harus dilakukan secara manual. Oleh karena itu, karena kita belum memiliki database di domain ini, maka kita melakukan create database. Kita create database, lalu kita pilih latihan web, kemudian kita pilih database name-nya, ya. Jadi database name-nya itu
terserah kita mau isi dengan nama apa saja. Jadi misalnya saya memilih WP ya, WordPress. Nah, nanti nama database-nya itu ini ya. Dia akan menambahkan awalan lati kemudian underscore. Jadi lati WP. Kemudian username kita samakan saja. Kemudian password. Nah, password ini kita bisa tulis secara manual atau kita bisa melakukan generate. Jadi dibuat secara otomatis oleh sistem ini, kemudian nanti kita copy password tersebut. Jadi ya, lati WP kita copy dulu, dan kita coba di sini, kemudian passwordnya ya kita generate. Nah, ini adalah password yang di generate secara otomatis by sistem. Oleh karena itu kita copy aja, copy, dan kita pilih use untuk menggunakan password ini ya. Sebelumnya kita copy dulu di sini karena kita akan menggunakan nanti di form instalasi WordPress kita. Nah, setelah semuanya terisi, maka kita tinggal create database. Nah, database successful create. Untuk melihatnya kembali, kita bisa menuju ke list database, kemudian kita select domain latihan web. Nah, ini sudah ada ya database name-nya, kemudian database usernya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan di sini nama database. Jadi nama database-nya itu adalah ini ya. Kemudian nama penggunanya tadi kita samakan. Kemudian sandinya itu ini. Ya. Kemudian host basis data kita biarkan saja seperti itu, localhost. Kemudian prefix table ini juga kita biarkan aja. Kalau kita mau ganti juga tidak masalah. Ini hanya sebagai identitas pembeda jika kita ingin menginstal WordPress di dalam satu database dengan beberapa domain ya. Jadi kita bedakan di sini. Untuk saat ini kita biarkan saja, kemudian kita klik kirim ya. Oke, sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. Sekarang kita jalankan pemasangan judul situs. Nah, judul situs ini adalah ya ini ya. Jadi misalnya sekarang karena latihan web, maka kita pilih latihan web blog. Nama pengguna admin. Kemudian untuk sandinya kita samakan saja ya. Copy, kita klik. Di sini ada indikator bahwa sandi ini kuat. Nah, karena kita ganti menjadi sandi kita lihat sebenarnya sandi ini sangat lemah ya, sangat tidak direkomendasikan. Namun ini hanya contoh, jadi kita menggunakan password yang sama di password admin dari ledakan omsetmu.xyz. Kemudian karena password kita sangat lemah, agar kita bisa melanjutkan instalasi, kita harus melakukan centang terhadap pilihan ini, setujui penggunaan sandi yang lemah. Kemudian email kita kembali masukkan mystery@gmail.com. Kemudian ketampakan di mesin mencari kita centang saja agar situs kita ini tidak usah diindeks dalam waktu dekat oleh mesin pencari, karena kita masih melakukan konfigurasi dan masih melakukan pembuatan website. Kemudian kita klik install WordPress. Nah, sudah. Kemudian kita bisa login admin, kemudian password admin ya, dan kita masuk. Nah, WordPress kita sudah jadi. Ini adalah WordPress yang kedua di domain yang kedua dengan instalasi secara manual. Berbeda dengan yang pertama tadi, ini adalah instalasi secara otomatis. Kita bisa kunjungi situs dan kita lihat di sini kita sudah bisa melihat situs kita. Nah, selanjutnya kita lihat
ini masih koneksi yang bukan menggunakan HTTPS, ya, belum menggunakan HTTPS. Oleh karena itu, langkah selanjutnya kita kembali ke menu SSL, kemudian manage SSL, kemudian kita pilih latihan web, dan kita pilih isu SSL. Sesederhana itu kita melakukan instalasi SSL pada CyberPanel untuk domain kita. Jadi kita tunggu sejenak. Ketika prosesnya telah selesai, kita bisa mencoba membuka, ya. Kita lihat sudah dikeluarkan oleh CyberPanel untuk domain kita dengan web.xyz. Kita coba kembali, masih belum. Coba kita tutup tabnya, kemudian kita kembali membuka yang baru, kemudian kita lihat di sini masih belum, ya. Ini butuh beberapa waktu. Baik teman-teman, ini kita telah menginstal 2 domain dengan masing-masing instalasi WordPress yang berbeda. Yang pertama itu melalui instalasi otomatis yang disediakan oleh CyberPanel. Kemudian yang kedua instalasi manual, ya. Kita download dari situs WordPress kemudian menginstal secara manual di folder induk dari domain kita ini. Selanjutnya kita coba kembali masuk di website. Kita buat lagi satu, ya, karena kita masih memiliki satu domain sini, yaitu webdemoku, ya. Maka kita bisa menghubungkan lagi dengan server kita. Oleh karena itu kita mencoba membuat satu website lagi. Kita close aja, kemudian kita pilih default admin, kita masukkan ini webdemoku.xyz, ya, webdemoku.xyz. Kemudian kita pilih emailnya masterweb@gmail.com. Pilih versi PHP-nya sama seperti sebelumnya. Kita create website. Kita tunggu sejenak sambil kita mencoba ini. Kita close lagi, kita buka lagi, masih belum, ya. Memang butuh beberapa waktu untuk melakukan perubahan dalam sebuah domain. Ini kita tutup. Nah, ini websitenya telah selesai diinstal. Sekarang kita menuju ke list website. Nah, di sini kita sudah melihat beberapa daftar website yang telah kita buat. Di sini ada 3, ya. Latihan web, redakan website dan webdemoku. Yang telah kita buat adalah webdemoku.xyz. Kita coba akses, kita klik. Nah, ini belum, ya, karena kita belum menghubungkan domain kita dengan server ini. Kita lihat ini memiliki alamat IP yang sama. Kenapa? Karena kita menginstal di satu server. Selanjutnya saya copy IP-nya. Saya kembali menghubungkan domain ini dengan server kita, ya. Saya kembali ke DNS manajemen, kemudian add record, kemudian masukkan IP-nya di sini, lalu save record. Selanjutnya saya tambahkan lagi record untuk CNAME-nya, kemudian www, kemudian webdemoku.xyz, kemudian save record.
Kita tutup dulu ini. Nah, sekarang kita coba akses kembali web demoku. Ini sudah terinstall ya, dengan tampilan awal seperti yang tadi, karena kita tidak menginstal aplikasi di domain ini. Sekarang kita masuk. Tadi kita telah membuat dua domain dengan masing-masing WordPress. Untuk latihan web ya, jadi misalnya kita ingin mengganti tema tampilan. Nah, kita coba ya, tampilan misalnya kita cari, kita tambah baru, kita cari tema yang menarik ya. Sini ada banyak tema. Misalnya kita pilih tema ini ya. Kita bisa melakukan instalasi. Yang kita aktifkan. Nah, sini kita lihat tema ini memiliki beberapa data. Kita coba install demonya. Nah, kita pilih yang gratis ya, ini untuk pro. Kita pilih import, kemudian kita pilih confirm. Coba kita tunggu. Di sini juga bawaan dari tema ini, kita lihat di sini ada menu Himalayas option. Kita tunggu hingga selesai. Nah, setelah ini selesai, maka kita bisa akses kembali di ini latihan web ya. Kita akses kembali, kita restart, refresh. Nah, kita lihat bagaimana WordPress kita telah terinstall dengan beberapa data yang telah ada di dalamnya. Ini portofolio, kita lihat ya. Ini sudah sangat menarik. Ini masih menggunakan tampilan bawaan. Untuk saat ini kita akan melakukan instalasi ya PrestaShop. Ya, PrestaShop. Kita lakukan instalasi PrestaShop, lalu nama tokonya. Misalnya toko mainan anak-anak. Anak-anak. Ya. Kemudian master ya, kemudian master. Password kita masukkan ini aja ya, kita copy ini aja, kita paste di sini, kemudian kita install. Starting installation. Kita lihat prosesnya masih berjalan. Kita tunggu sejenak hingga aplikasi ini selesai terinstall di domain kita ini, Web5Ku. Jadi kita telah membuat dua website dan menghubungkannya dengan dua domain. Lalu kita kembali melakukan instalasi untuk domain ketiga, dan ini menggunakan PrestaShop ya, sebuah aplikasi untuk toko online. Adapun WordPress
Jika kita juga ingin membangun sebuah toko online menggunakan WordPress, juga bisa menggunakan WooCommerce. Ya, sebagaimana yang pernah saya bahas di video saya. Anda bisa lihat di atas. Di situ saya membahas tentang bagaimana menggunakan WordPress untuk toko online kita. Nah, kita lihat di sini instalasinya telah selesai. Setelah itu kita bisa masuk di sini, kemudian kita kembali refresh. Nah, ini instalasi dari PrestaShop. Sudah selesai. Kita bisa lihat di sini ada beberapa data contoh. Kita bisa lihat misalnya ini. Kemudian kita masuk di sini. Ini. Ya. Ada deskripsi, kemudian product details. Kemudian ada add to cart. Nah, untuk login sebagai admin di toko online kita, PrestaShop ini, kita bisa akses dari sini, ya, di atas ini. Nah, sebelumnya kita lihat di sini ada tombol untuk sign in. Sign in ini ditujukan untuk pengguna toko kita, jadi bukan untuk admin, tapi untuk pengguna toko kita. Jika kita baru ingin mengakses kontrol panel dari toko kita ini pertama kalinya, maka kita bisa mengakses di sini admin, ya. Jadi sebelum kita akses, perlu saya informasikan bahwa PrestaShop akan mengubah nanti URL atau alamat dari control panel admin kita ke dalam alamat yang unik, agar tidak semua pengguna bisa tahu akses dari halaman login admin toko online kita ini. Namun untuk penggunaan pertama kali, kita menggunakan ini /admin, ya. Kemudian kita enter. Nah, kita lihat di sini. Nah, setelah itu kita lihat ini berubah, ya. Kita lihat di sini admin 64, ya. Jadi saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat ada email addressnya, ya, masterywithiqbal@gmail.com. Kemudian password yang ini kita copy aja nih, kita paste di sini, kemudian kita login. Nah, ini kita sudah login, ya. Di sini ada beberapa statistik. Kita tidak akan membahas tentang PrestaShop. Kita akan bahas di video lainnya. Yang perlu saya tekankan bahwa di sini kita sudah berhasil menginstal PrestaShop, dan secara keseluruhan kita telah berhasil menginstal 3 website ini dengan masing-masing domain yang berbeda, lalu menghubungkannya dengan domain. Untuk ini kita belum aktifkan fitur SSL-nya, jadi kita belum bisa akses dengan HTTPS, ya, karena kita belum melakukan instalasi SSL di domain ini. Kemudian kita logout di sini, sign out. Nah, kita kembali ke web demoku, ya. Kita lihat setelah kita akses yang kedua kalinya, tadi yang pertama kita telah akses /admin, kita coba akses lagi. Nah, ini halaman tersebut sudah tidak ditemukan. Kenapa? Karena PrestaShop telah mengubah menjadi alamatnya ini. Jadi ini hanya kita yang tahu sebagai admin. Kita klik, lalu kita bisa lihat. Bagaimana kalau kita lupa alamat ini? Jadi misalnya
sebagai admin kita lupa setelah mengakses /admin pertama kalinya, ya. Setelah kita mengakses alamat ini pertama kalinya, lalu PrestaShop membuatkan kita alamat yang baru. Dalam hal ini, yang ini, ya. Nah, jika kita lupa alamat ini, kemudian kita mau mengakses halaman admin kita kembali di PrestaShop, caranya adalah kita masuk ke Cyberpanel, kemudian Manage, kemudian kita masuk ke File Manager, ya. Nah, di situ kita masuk ke Public HTML. Kita lihat di sini ada folder bernama admin 648, ya, sama dengan ini, KeyH 648 KeyFHNZO. Tuh. Nah, lalu kita bisa akses kembali. Dari situ kita tinggal ubah admin ini sesuai dengan nama di sini. Jika kita mengubah nama di sini, maka tentu halaman admin kita akan berubah juga sesuai dengan alamat folder ini. Jadi kita misalnya mengubah, bahkan kita tidak menambahkan admin di depannya, misalnya halaman login admin 345, ya, kemudian rename. Nah, selanjutnya kita akan masuk di sini, ya. Nah, kita copy, kita coba akses lagi di sini. Nah, ini akan tetap seperti ini, ya. Nah, jadi ketika kita akses admin tidak bisa, tapi kita akses ini, kita lihat kita bisa mengakses kembali. Jadi semuanya tergantung dari nama folder dari ini, ya, bawaannya. Jika kita ingin mengubah namanya kembali, ya, kita bisa rename menjadi admin, ya, kita rename kembali. Lalu kita coba akses kembali dengan /admin. Nah, maka secara otomatis sudah terbuka. Lalu PrestaShop akan kembali mengubah nama folder tersebut dengan admin 021. Kita lihat, ya, kita refresh, kita lihat nih, ini berbeda sama sekali dengan nama sebelumnya, ya, ini dan ini. Sekarang kita install SSL, ya, kembali di domain kita ini, di web demoku, ya, web demoku. Kita pilih web demoku, kemudian SSL. Kita tutup. Saya coba list website. Kita tunggu hingga selesai. Nah, kemudian kita bisa akses nanti, ya, di sini. Kita tambahkan HTTPS. Belum. Coba kita buka lagi di tab baru, web demoku XYZ. Belum juga. Baik, sambil menunggu kita akan coba bagaimana membuat email sendiri dengan domain yang telah kita punya ini. Jadi kita mempunyai 3 website, ya, latihan web, XYZ, ada websitemu dan web demoku, ya. Kita lihat, teman-teman sekalian,
kita ada latihan web XYZ, latihan web XYZ, kemudian adakan omset ini set XYZ, kemudian juga web demoku XYZ, web demoku XYZ. Nah, bagaimana cara membuat email dengan domain ini? Jadi misalnya kita ingin memiliki email di sini ya, admin at begini, kemudian ini info at lalu web demoku ya, kita pilih misalnya user at ya. Nah, bagaimana kita membuat email seperti ini? Jawabannya kita masuk di sini. Ini ada, kita lihat ada menu email, kemudian kita bisa lihat list email. Ini list email adalah email yang telah ada di domain kita itu. Kita lihat belum ada email di sini, ini juga tidak ada, ini juga tidak ada. Oleh karena itu kita bisa buat di sini create email. Kita mau buat di domain yang pertama latihan web ya, latihan web, kemudian username kita lihat latihan web XYZ. Nah, kita bisa tulis admin, kemudian password kita bisa gunakan ini password ya, passwordnya ini kita use, kemudian create email. Nah, ini kita sudah bisa menggunakan ini admin at latihan web XYZ. Sekarang kita lihat di list email. Pada saat kita ambil latihan web, maka di sini sudah muncul ya. Nih, kita sudah bisa melihat latihan web XYZ. Di sini ada konfigurasi dari email kita ini. Jika kita ingin menggunakan aplikasi atau software dari mail client, maka kita bisa melihat konfigurasinya di sini ya. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan beberapa email dalam satu domain. Jadi jika kita menambahkan satu email seperti ini, kita juga bisa menambahkan email yang lain. Jadi misalnya emailnya user. Nah, kita samakan saja passwordnya ya, kita samakan passwordnya, kita copy, kita bisa buat email di domain yang sama, dan ini tidak terbatas ya. Kita lihat sudah, kita pilih email lagi, list email, latihan web, kemudian kita lihat di sini ada 2 email ya. Kita bisa change password di sini, kemudian kita bisa juga delete email tersebut. Kita coba buat email untuk domain lainnya juga. Jadi ledakan omsetmu ya, sini ledakan omsetmu ya, info, kita buat satu email info, kemudian password ini kita samakan saja semuanya, email. Nah, selanjutnya kita klik lagi user web demoku user, kemudian password kita samakan lagi. Jadi semua website dengan domain yang telah kita install sebelumnya sudah memiliki email masing-masing ya. Konfigurasinya kita samakan saja passwordnya, hanya nama emailnya yang berbeda. Sekarang bagaimana cara kita mengakses email tersebut? Nah, kita lihat di CyberPanet ini cukup lengkap. Kita bisa lihat di sini ya. Kita lihat akses webmail.
Ini adalah akses untuk membuka email kita ini. Kita klik akses webmail. Nah, ini menggunakan Renloop ya. Menggunakan aplikasi Renloop. Nah, kemudian kita bisa masukkan email ini, admin latihan web. Kita copy. Kita bisa login dengan ini. Copy lagi. Kemudian kita bisa klik sign in. Nah, kita lihat ini admin @latihanweb.xyz. Saya coba buka email ya. Sekarang saya mencoba untuk berkomunikasi dengan email kita ini, admin latihanweb.xyz ya. Saya copy, kemudian saya mengirimkan email ke email tersebut. Tes email dari Gmail. Contoh email dari Gmail ke latihan web. Kita send. Kita lihat message send. Kemudian di sini untuk melihat ya email yang masuk, kita bisa tunggu atau kita bisa reload ya. Masih kosong, kita tunggu aja. Sambil menunggu, kita juga bisa mencoba untuk mengirim email. Kita ingin kembali ke Mr. Testing email testing dari latihan xyz. Nah, kita lihat di sini ada kendala ya, tidak bisa mengirim. Kita lihat ini tidak bisa mengirim. Apa yang terjadi? Nah, kita masuk di sini ya. Kita masuk di SSL. Lalu kemudian kita masuk di mail server SSL. Kita bisa memilih ya domain ini latihan web. Jadi permasalahannya adalah SSL yang belum terinstall di mail server kita. Ya, kita harus lakukan satu-satu di semua website kita. Kita pilih latihan web, kemudian issue SSL. Nah, kita lihat itu telah selesai. Kita hapus saja. Kita tunggu beberapa saat ya, karena masih terjadi proses untuk sinkronisasi dari SSL dan mail server kita. Kita tunggu saja sambil kita restart. Atau kita bisa keluar dulu, kemudian kita buka kembali di email, kemudian akses webmail ya. Admin @latihanweb, kemudian password, lihat masuk kembali. Nah, di sini kita sudah lihat ada email baru dari Gmail yang kita kirim tadi ya. Sudah bisa menerima email itu karena permasalahan SSL yang belum diinstal tadi di mail server kita. Oleh karena itu, di
semua ini, domain ini, ledakan omsetmu dan web name-ku juga harus kita lakukan instalasi SSL di mail server sebagaimana yang kita lakukan barusan. Kita coba kirim email, ya, kita coba balas di sini, reply, kemudian ini contoh email balasan, ya, balasan dari ledakan dari dari latihan web. Kita coba kirim. Kita coba refresh di sini. Kita lihat ternyata terjadi masalah untuk mengirim kembali ke Gmail. Oleh karena itu kita harus masuk ke server panel, kemudian kita masuk ke mail setting. Di sini ada email policy server, ya. Nah, di sini statusnya masih off. Sekarang kita aktifkan dan save changes. Oke, teman-teman, kita coba kembali mengirim email. Ini contoh email balasan dari latihan web setelah mengaktifkan server mail ini. Kemudian kita kirim, send. Nah, coba kita restart. Masih error, ya, masih error. Kita coba lagi, testing balasan. Nah, kita lihat, kita coba cek. Coba kita cek spam. Mungkin, nah, kita lihat spam. Nah, lihat email yang kedua tadi, testing balasan, sudah masuk, ya. Ini kita masuk ke folder spam, ya. Kita tidak akan membahas tentang spam ini. Kita akan bahas di video lainnya, ya, bagaimana cara agar email kita tidak masuk ke folder spam pada saat kita mengirim email. Untuk saat ini kita telah berhasil menggunakan email kita ini. Kita telah menerima email, kemudian kita juga berhasil mengirim email. Selanjutnya, email-email yang lain ini kita bisa aktifkan seperti itu, ya. Coba kita log out. Untuk ledakan omsetmu ini kita belum install SSL-nya, ya. Jadi kita mail server SSL, kemudian ledakan omsetmu, kemudian isu SSL. Nah, kita coba masuk sini, ya, info, kemudian password. Ini telah berhasil. Sekarang kita coba kembali mengirim email ke Master Iqbal, ya. Kita lihat ini. Coba kirim email new, kemudian kirim email tes, ya, dari ledakan omset. Nah, kita kirim. Kita lihat
apakah berhasil. Nah, kita lihat di sini ada. Nah, ini sudah ada ya. info@ledakan-omsetmu.xyz ya. Kita coba balas. Balasan dari email. Send lagi. Kemudian kita reload. Butuh berapa lama? Butuh waktu beberapa saat untuk menampilkan email yang masuk. Nah, kita lihat emailnya sudah masuk. Baik, kawan-kawan, untuk ini Anda bisa coba seperti langkah-langkah sebelumnya. Jadi untuk saat ini kita telah berhasil menginstal server dengan cYberPanel, kemudian menginstal beberapa website, kemudian juga menginstal mail server, sehingga kita memiliki email dari masing-masing domain yang kita hubungkan dengan website kita tersebut. Ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada subdomain ya. List domain. Sini ada subdomain. Sini ada subdomain. Kita coba akses. Nah, ini belum bisa ya. Ya, karena kita belum menghubungkan subdomain kita dengan server kita ya. Jadi domain ini ledakan omsetmu XYZ ya. Ini teman-teman, ini adalah domain utama. Kita telah hubungkan domain kita dengan server kita ini di cYberPanel ya. Namun untuk subdomain ini kita sama sekali belum menghubungkan dengan server kita ya. Jadi konfigurasinya itu ada di sini ya. Ini web demoku. Jadi kita masuk di kelola domain. Kemudian kita akan hubungkan subdomain tersebut dengan server kita ya. Dan server kita di DNS Management. Kita lihat di sini hanya ada untuk ledakan omsetmu, untuk subdomain belum. Oleh karena itu kita tambahkan artikel ya. Kemudian kita di sini pilih subdomain ya. Subdomain .ledakan-omset.xyz. Untuk IP itu kita tetap menggunakan IP yang sama. Kemudian di sini kita paste, kemudian save record. Nah, di sini telah berhasil menambahkan ya subdomain ledakan omsetmu XYZ. Sekarang kita coba akses, reload. Ini belum ya. Ini kita tunggu saja untuk propagasi domainnya ya. Jadi memang butuh waktu beberapa saat untuk bisa aktif pada subdomain ini. Belum ya. Kalau kita coba buka di sini ya, kita copy subdomain yang kita buka di sini. Kita go. Ternyata sudah bisa diakses dari proxy set. Oke, kita edit dulu ini agar kita bisa melihat nanti filenya secara langsung setelah kita edit. Di sini ini subdomain dari ledakan omset. Sukses. Jadi di sini kita lihat ya teman-teman, ini ada home ledakan omsetmu.xyz. Kemudian di sini ada public HTML. Nah, kita lihat ini adalah WordPress ya. Ledakan omsetmu XYZ ini adalah
WordPress. Nah, ketika kita masuk di folder induknya public HTML, maka ini adalah file-file WordPress dari domain ini. Adapun subdomainnya, ya, subdomainnya itu kita masuk di sini, ya, subdomain kemudian index. Oleh karena itu, jika kita nanti bisa mengakses, ya, seperti ini, coba kita go lagi. Kita tadi telah mengedit file index. Nah, ini subdomain dari ledakan omsetmu, ya. Kita bisa lihat ini sudah ada perubahan karena di sini kita mengedit langsung. Jadi untuk domain kita bisa install di dalam sini, kemudian untuk subdomain bisa install di dalam sini, dan kita bisa bebas menambahkan subdomain berapapun yang kita mau di sini, create new domain. Jadi jika kita memiliki satu domain utama, misalnya ada ledakan.omsetmu.xyz, kita bisa membuat beberapa subdomain, bahkan banyak sekalipun tidak masalah, dan semuanya akan memiliki folder masing-masing. Nanti ketika kita buat, dan kita bisa menginstal web yang berbeda-beda untuk masing-masing folder tersebut. Jadi jika teman-teman hanya memiliki satu domain dan tetap ingin memanfaatkan domain tersebut untuk menginstal beberapa aplikasi, jadi Anda bisa menginstal melalui subdomain. Anda bisa menambahkan subdomain, kemudian silahkan install di folder tersebut setiap aplikasi yang berbeda. Nah, baik teman-teman, kita telah menginstal beberapa website dengan 3 domain. Jadi dalam video ini kita telah menginstal server kita sendiri dengan cPanel, kemudian juga kita telah menginstal 3 website dan menghubungkan dengan 3 domain yang berbeda. 2 diantaranya WordPress, ya. Yang pertama adalah ledakan.omsetmu.xyz. Ini adalah WordPress dengan instalasi otomatis yang kita install melalui panel dari cPanel ini, ya. Jadi di situ sudah ada pilihan untuk instalasi WordPress secara otomatis. Kita tinggal mengaktifkannya, kemudian kita tunggu instalasinya selesai, lalu jadilah seperti ini. Kemudian web yang kedua yaitu latihanweb.xyz. Nah, ini juga WordPress, namun kita install dengan cara manual. Jadi kita install dengan cara manual dengan mengupload file-filenya ke dalam folder utama dari domain ini. Lalu kemudian kita buat database, lalu kita hubungkan kembali dengan domain ini. Kemudian yang ketiga adalah webdemoku.xyz, ya. Yang ini adalah PrestaShop, ya. Kalau 2 yang pertama tadi adalah WordPress, ini adalah PrestaShop, sebuah aplikasi toko online berbasis web. Ini juga adalah instalasi otomatis yang telah disediakan oleh cPanel. Kemudian saya install, kemudian kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Selanjutnya masing-masing domain ini kita install SSL, ya. Untuk webdemoku ini belum kita install. Nah, untuk ledakan omsetmu dan latihan web kita telah install SSL, dan semuanya juga ada di pilihan yang muncul di menu cPanel. Selanjutnya kita juga membuat beberapa email dari domain kita ini. Jadi kita buat email sendiri dari domain yang kita punya, sehingga domain seperti ini akan lebih menarik secara bisnis dan juga lebih terpercaya bagi pengguna website kita nantinya. Saya kira demikian. Kita akan lanjutkan tutorial lainnya di video-video berikutnya. Saya harap video ini bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Silahkan komen di bawah ini jika Anda memiliki masalah berkaitan dengan
instalasi cyber panel ataupun instalasi website melalui menu cyber panel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Semoga bermanfaat. Salam MWI Mastery with Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.